Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan masih seri ketauhidan yang mengambil pelajaran dari Nabi Nuh dan Nabi Ismail. Dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan Nabi Nuh. Saya ulas sedikit supaya lebih jelasnya. Nabi Nuh itu merupakan nabi yang posisinya itu ada di Ambarawa. Jadi nabi yang ada di Pulau Jawa itu, yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Sedangkan nabi yang pernah ke Pulau Jawa itu yang pertama Nabi Ibrahim, karena memang turunnya di Candi Sukuh di Gunung Lawu. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering ke Gunung Lawu untuk mengambil wahyu-wahyu yang terkait dengan keindahan surga. Nabi Nuh itu ketika sudah berdakwah sekitar 300 tahun, karena memang Nabi Nuh umurnya mendekati Nabi Adam 900 tahun lebih. Ketika 300 tahun sudah berdakwah dan ternyata masih banyak atau hanya sedikit yang mengikuti ajarannya, kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah agar diturunkan azab. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh agar menanam kayu atau pohon. Pohon yang ditanam Nabi Nuh adalah kayu jati. Kayu jati ini sudah disepakati oleh para ahli. Dan kayu jati itu hanya ada di Pulau Jawa. Dan dari hasil investigasi kami, kayu jati itu ternyata ditanam di daerah Blora atau Cepu. Karena di situ mengandung minyak, sehingga kayu jatinya lebih tahan terhadap air dan juga terhadap rayap. Kayu jati itu ditanam sekitar 300 tahun supaya tinggi dan besar. Jadi logikanya, jika Nabi Nuh ada di tanah Arab, bagaimana mengangkut pohon jati itu? Kemudian setelah pohon jati itu tumbuh sekitar 40 meteran kalau tidak salah, maka kemudian Allah membimbing Nabi Nuh untuk membuat perahu. Kemudian terjadilah banjir seperti halnya yang dikisahkan selama ini. Nah, pada saat banjir itu datang dan melanda, ternyata salah satu anak Nabi Nuh yaitu Kan'an dan juga istrinya itu ternyata tidak mengikuti keyakinan Nabi Nuh. Pada saat semua orang yang beriman diminta naik oleh Nabi Nuh ke Bahtera Nuh itu, termasuk binatang atau pasangan dari binatang-binatang itu, ternyata istri dan salah satu anaknya yaitu Kan'an itu tidak mengikuti. Di sini ada titik di mana Nabi Nuh kecewa, sehingga Nabi Nuh mempertanyakan tentang kasih sayang Allah intinya. Dalam artian begini, ya Allah, kenapa keluarga saya menjadi korban dari azab ini? Kenapa anak dan istri saya tidak diselamatkan, tetapi dibiarkan menjadi orang yang tidak beriman? Pada saat itu, Nabi Nuh dalam kekecewaan itu, Nabi Nuh intinya menyampaikan kekecewaan itu kepada Allah, keresahan itu kepada Allah. Akhirnya Allah menegaskan bahwasanya banjir atau azab itu sesuai dengan permohonan
Nuh dan juga sesuai dengan kehendak atau rencana Allah. Di situ kemudian Allah memberikan pilihan, apakah Nuh akan mengikuti keluarga atau akan mengikuti kehendak Allah. Di situ Nabi Nuh baru tersadar bahwasanya kekecewaannya itu adalah salah. Dalam artian mempertanyakan kehendak Allah itu salah. Sehingga Nabi Nuh kemudian menegaskan bahwasanya dia ikhlas, maksudnya dia menerima apapun yang menjadi qada dan takdirnya Allah. Jadi Nabi Nuh memilih Allah karena Allah menegaskan jika saja Nabi Nuh memilih keluarga, maka status kenabiannya pasti dicabut. Jadi kalau Nabi Nuh memilih keluarga, maka status kenabiannya dicabut. Nah, setelah Nabi Nuh menyadari hal itu tentang keyakinan atau ketauhidan atau kepasrahan total terhadap kehendak Allah, maka status Nabi Nuh sebagai nabi itu menjadi lebih kuat. Jadi setiap nabi ada momen di mana dia harus memilih antara keluarga, antara anak, antara dunia atau memilih Allah gitu. Nabi Nuh kemudian memilih Allah. Dan di situ juga Nabi Nuh sepanjang hidupnya kembali berdoa, memohon ampun kepada Allah seperti halnya kejadian Nabi Adam. Jadi, dalam 300 tahun berikutnya Nabi Nuh terus berdoa, Allahumma dolamna angpusana wa ilam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu diucapkan kembali oleh Nabi Nuh sebagai bentuk rasa bersalah atas kekecewaan yang dia ajukan kepada Allah. Nah, jadi permohonan azab Nabi Nuh dan kehendak Allah itu sesuai, sama. Karena waktu itu sebelum banjir Nabi Nuh, posisi dunia itu 1/3 laut, 2/3 darat, sehingga banyak kekeringan. Setelah adanya banjir Nabi Nuh, itu berubah 2/3 laut, 1/3 darat. Dulu dari Jawa ke Sumatera itu masih nyatu, Jawa Kalimantan masih nyatu, yang misah Sulawesi. Setelah banjir Nabi Nuh, kemudian beberapa laut menjadi lebih luas. Jadi pelajaran terpenting dari Nabi Nuh, ketika harus memilih antara Allah dan lain Allah, maka Allah harus menjadi pilihan. Kemudian sama kejadiannya ketika Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim disebut sebagai contoh keluarga yang sangat baik karena Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar menjadi panutan dalam kepatuhan mutlak kepada Allah. Jika Nabi Nuh istri dan anaknya tidak beriman, Nabi Lut istrinya tidak beriman, tapi Nabi Ibrahim anak dan istrinya itu beriman. Ketika Allah memerintahkan untuk pembuktian cinta Ibrahim kepada Allah, Allah memerintahkan lewat mimpi untuk menyembelih Ismail. Nah, di sini kemudian terjadi lagi pilihan untuk ketiganya. Apakah Nabi Ibrahim akan melaksanakan, apakah Siti Hajar akan menyetujui, dan apakah Ismail akan bersedia. Jadi 3 pihak ini harus menjadi satu kesatuan gitu. Maka ketika perintah itu datang dan setan tahu, maka kemudian setan mencoba merintangi itu. Datang kepada Ibrahim, datang kepada Siti Hajar, dan juga datang kepada Ismail. Kepada Ibrahim kemudian dilemparin batu, kepada Siti Hajar dilemparin batu, dan kepada Ismail pun setan dilempari batu. Maka disitulah terjadi ibadah yang namanya lempar jumroh dari Aqobah, Wusto, dan Ula. Ketika Ibrahim menyampaikan bahwasanya ada perintah untuk menyembelih Ismail, ini pilihan yang berat untuk seorang ayah, untuk seorang bapak.
Tapi karena Ibrahim yakin ini perintah Allah dan Ibrahim sudah menegaskan kepatuhan total kepada Allah, maka dia menyampaikan itu. Celah yang paling mungkin untuk penolakan ada pada Siti Hajar. Makanya setan dari Ibrahim kemudian ke Hajar. Tapi ternyata Siti Hajar pun mendukung. Jika itu merupakan perintah Allah, lakukan. Celah terakhir untuk menahan perintah ini datangnya dari Ismail. Maka setan datang ke Ismail. Tapi ternyata Nabi Ismail juga pasrah. Lakukan itu Bapak. Jika memang itu perintah Allah, lakukan. Insya Allah saya akan menjadi anak yang soleh, anak yang sabar. Ketauhidan Ismail di sini sangat teruji. Ketauhidan sangat teruji. Inilah yang kemudian menjadi contoh bahwasanya anak yang menjadi qurrata a'yun atau anak yang bisa menyelamatkan di dunia maupun di akhirat, contoh realnya adalah Ismail. Karena anak itu ada yang sebatas hiasan, anak itu ada yang menjadi musuh, anak itu ada yang menjadi fitnah, dan anak itu ada yang menjadi penyelamat. Nah, Ismail adalah contoh anak yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Ketauhidan Ismail, ketauhidan Hajar, dan ketauhidan Nabi Ibrahim ini merupakan sebuah contoh yang contoh yang sempurna dari sebuah keluarga. Jadi tauhid ketiga-tiganya lulus sebagai ujian, lulus ujian Allah, sehingga Nabi Ibrahim dikatakan sebagai induknya tauhid atau bapaknya, sebagai contoh keluarga yang bertauhid. Jadi kita sebagai manusia di zaman saat ini meneladani itu memang bukan hal yang mudah, tetapi berusaha ke situ itu menjadi pilihan yang sangat baik. Berusahalah untuk pasrah kepada setiap kehendak Allah, pada afalnya Allah. Semoga kita mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jika Allah ridho, maka semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian terkait dengan ketauhidan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat. Nabi Nuh dan Nabi Ismail, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.